Perlambatan ekonomi Jepang yang terjadi dirasakan langsung oleh konsumen lokal Jepang. Seperti yang tadi sudah kita dengar bersama, ada yang mengurangi belanja dan makan di luar untuk menghemat uang, sampai ada beberapa warga yang harus merasakan pemotongan gaji. Lalu bagaimana dampaknya di tingkat global khususnya Indonesia? Saya akan berbincang dengan peneliti ekonomi Kor Indonesia, Yusuf Randy Manirat. Halo Mas Yusuf, selamat sore. Selamat sore, Mas Iqbal. Mas Yusuf, ini kalau tadi kita sudah mendengar bersama-sama terkait dengan apa yang disampaikan oleh ekonom dari Jepang yang mengatakan bahwa ada banyak faktor terkait dengan terjadinya resesi di Jepang. Salah satunya adalah turunnya nilai tukar yen begitu di sana dan juga adanya penuaan populasi. Tetapi kalau dari kacamata dari Mas Yusuf sendiri ini seperti apa? Apakah hanya faktor tersebut saja atau memang masih banyak lagi faktor yang bisa menentukan bahwa suatu negara itu mengalami resesi? Iya, saya kira kan kita perlu melihat bagaimana struktur perekonomian di suatu negara. Kalau kita lihat Jepang, saya kira Jepang merupakan negara yang juga tergantung pada perekonomian global, sehingga kondisi dari perekonomian Jepang sedikit banyak tentu akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global itu sendiri. Nah, di tahun lalu sayangnya memang kondisi perekonomian global tidak relatif lebih baik ya, artinya konflik geopolitik, kemudian ketidakpastian yang muncul dari konflik geopolitik itu akhirnya mempengaruhi secara umum kondisi dari perekonomian global, sehingga kondisi perekonomian global ini yang kemudian juga mempengaruhi banyak negara, baik negara-negara emerging market seperti Indonesia dan juga negara-negara advance seperti Jepang, Amerika Serikat dan juga negara-negara lain. Jadi kombinasi yang didapatkan dari kondisi perekonomian global, kemudian juga tadi kita saksikan bahwa secara struktural memang terjadi masalah aging population ya di Jepang, dan ini merupakan masalah klasik yang sebenarnya bukanlah hal baru, karena kalau kita lihat masalah aging ini kerap kali menjadi salah satu faktor dari resesi yang terjadi di Jepang. Dan resesi yang terjadi di Jepang ini juga bukanlah yang pertama kali, karena dalam 10 tahun terakhir ini Jepang juga sudah beberapa kali terkena resesi, dan saya kira dampaknya salah satunya memang masalah struktural dari aging population dan juga tadi masalah perekonomian dari ekonomi global itu sendiri. Baik, Mas Yusuf, kalau kita lihat sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Jepang kan sebelumnya berada di peringkat ketiga negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik begitu ya, bila dibandingkan dengan Indonesia yang kalau saya tidak salah berada di urutan 20. Tetapi ini kalau dari kacamata orang awam begitu, dari siapapun begitu ya melihatnya, kenapa Indonesia justru masih tetap bertahan dengan posisi 20, sedangkan kalau misalnya melihat dari Jepang sendiri yang melihat bagaimana situasi secara global ternyata bisa mengalami resesi, kenapa Indonesia tidak begitu? Iya, Indonesia dia memang kalau lihat secara struktur agak berbeda dengan Jepang. Kalau kita ingat, Indonesia itu banyak ekonominya ditopang oleh perekonomian domestik, konsumsi rumah tangga, kemudian investasi. Sehingga ketika terjadi perlambatan dari ekonomi global, dampak yang diberikan ke Indonesia itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan dampak yang diberikan ke Jepang. Makanya di tahun lalu terutama ya, kalau kita lihat Jepang itu kemudian mengalami resesi, pertumbuhan ekonominya melambat. Di saat yang bersamaan Indonesia dia masih tetap berada pada pertumbuhan ekonomi positif dan bahkan relatif masih bisa mencapai target di angka 5%. Jadi memang kalau kita lihat memang secara struktur perekonomian berbeda, dan kalau kita kaitkan juga misalnya tadi Jepang disebutkan salah satu faktornya adalah masalah aging population, dan ini tentu berbeda dengan struktur demografi di Indonesia yang berkebalikan. Justru saat ini usia produktif di Indonesia itu relatif masih memegang porsi yang relatif besar dalam piramida penduduk Indonesia, dan ini tentu menjadi semacam bonus ya, bonus demografi, dan perlu dimanfaatkan kalau kita bicara konteks dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa kemudian Jepang bisa terkena resesi, kemudian Indonesia relatif selamat dari resesi, tadi saya sebutkan karena perbedaan struktur perekonomian dan itu tadi struktur demografi yang juga relatif berbeda antar kedua negara.
Baik, Jepang ini kan kalau kita ketahui bersama bahwa menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor dari produk-produk Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari adanya resesi yang terjadi di Jepang dan juga sejumlah negara lain, tapi khususnya Jepang itu sendiri, sebenarnya apakah ada dampak positifnya bagi Indonesia dengan adanya resesi di Jepang ini? Iya, jadi kalau kita lihat misalnya di tahun lalu secara akumulatif memang ekspor dari Indonesia ke Jepang itu mengalami penurunan. Artinya meskipun secara share Jepang masih menjadi salah satu negara terbesar tujuan ekspor, tapi kalau kita lihat secara perubahan ya, secara kumulatif itu terjadi penurunan. Dan saya kira kalau kita bicara konteks menjaga kinerja ekspor, kemudian juga pemerintah misalnya di tahun ini terutama ingin memastikan kondisi neraca dagang yang tetap surplus, maka saya kira lebih banyak tanda kutip berita buruknya ya kondisi resesi Jepang ini. Karena selain dampak langsung yang diberikan dari resesi Jepang, kita juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung. Artinya apa? Jepang meskipun tadi disebut bahwa secara share di ekonomi global mengalami penurunannya, digantikan posisinya dengan Jerman, tapi masih menjadi top 5 ya, artinya masih menjadi 5 besar. Sehingga ketika diasumsikan ketika perekonomian Jepang itu mengalami perlambatan lagi di tahun ini, maka ini akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian global secara umum. Dan sayangnya negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat dan Cina di tahun ini pun diproyeksikan akan melambat pertumbuhannya. Ini kan akan menambah berita buruk lagi kalau kita bicara konteks perekonomian global ya, sehingga kalau kita bicara konteks Indonesia, selain tadi potensi penurunan kinerja ekspor ke Jepang, penurunan ekspor ke negara-negara lain juga berpotensi terjadi karena sekali lagi Jepang secara umum itu masih menjadi top 5 dari share perekonomian global, sehingga melambatnya perekonomian Jepang itu tentu akan ikut melambatkan perekonomian global secara umum, dan ini yang kemudian perlu diantisipasi. Baik, Mas Yusuf, melihat situasi yang ada, tentunya analisa Anda, apakah resesi yang terjadi di Jepang ini akan berlangsung cukup lama atau hanya sesaat saja? Ya, sebenarnya kalau kita bicara konteks di tahun ini, prospek perekonomian Jepang itu relatif masih relatif positif gitu ya. Tetapi memang secara umum kalau kita lihat proyeksi dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global itu akan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan tadi di awal diskusi saya sebutkan bahwa struktur perekonomian Jepang itu relatif sangat tergantung dengan kondisi perekonomian global. Artinya ketika perlambatan perekonomian global ini kemudian terjadi, maka ini juga akan ikut berdampak terhadap perlambatan perekonomian Jepang. Nah, apakah kemudian kondisi resesi ini akan berlanjut? Dalam jangka panjang menurut saya kondisi resesi itu adalah sebuah pola ya, artinya dia tentu akan bisa terjadi di beberapa tahun yang lalu, tapi juga dia akan kembali terjadi di beberapa tahun ke depan. Sehingga secara jangka panjang memang dia akan terjadi kembali, terutama dalam konteks Jepang, di mana tadi juga disinggung bahwa masalah struktural terkait aging population itu masih menjadi masalah utama. Artinya problemnya itu masih sama dengan kondisi katakanlah 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, apakah kemudian resesinya itu akan terjadi di tahun ini? Menurut saya ini akan ditentukan seberapa mampu kondisi perekonomian global akan rebound. Kalau seandainya reboundnya lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, maka sesungguhnya resesi di Jepang itu relatif masih bisa dicegah untuk terjadi. Baik, Mas Yusuf, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita sama-sama berharap agar adanya resesi yang terjadi di sejumlah negara termasuk halnya Jepang tidak berpengaruh besar terhadap Indonesia. Itu tadi Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia, sudah berbicara dengan kami di sore hari ini. Salam sehat selalu, Mas Yusuf. Terima kasih, salam sehat.